Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jumpa lagi di channel Cermin, yaitu ceramah minimalis. Kali ini saya ingin menyampaikan satu materi dengan judul 3 macam orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali pengkajian kita kali ini, marilah kita memunajatkan puja dan syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya lah kita sekalian berkenan hadir dalam majelis ini untuk memperdalam pengetahuan kita tentang agama Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, junjungan serta suri tauladan kita, juga kepada segenap keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti risalah beliau. Karena berkat beliaulah kita dapat mengetahui perkara mana saja yang diperintahkan dan dilarang oleh agama. Muslimin muslimah yang berbahagia, sudah banyak tentu kita mendengar ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi besar Muhammad SAW yang menyebutkan larangan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti hati kedua orang tua kita. Bahkan mengatakan cih di depan mereka saja tidak diperkenankan, apalagi berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan mereka murka dan terluka. Sebab kemurkaan dan keriduan Allah itu tergantung daripada kemurkaan dan keriduan orang tua kita. Rasulullah SAW bersabda, salah satulah yang zurullahu ilaihim yaumal qiyamati al-aqu liwalidayhi wa mudaminul khairi wal mannanu bima a'ta. Ada 3 macam orang yang Allah tidak mau memandang kepada mereka di hari kiamat, yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya, kemudian orang yang bergemar minum khamar, minuman keras, dan orang-orang yang suka menyebut apa yang telah diberikannya. Muslimin muslimah yang dimuliakan Allah, dari hadis di atas dapatlah kita ketahui bahwa terdapat 3 tipe manusia di mana kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau memandang mereka. Yang pertama adalah mereka yang dalam hidupnya tidak mempergauli kedua orang tuanya dengan baik, justru malah kerap kali membuat hati keduanya terluka, terlebih kepada ibunya, karena ibulah orang yang pertama yang kita hormati, sebagaimana jawaban Rasulullah ketika ditanya oleh seorang sahabat tentang siapakah orang yang paling kita hormati, dan beliau menjawab ibumu sampai 3 kali, baru kemudian beliau mengatakan ayahmu. Untuk itu marilah kita berusaha semampu kita untuk mengabdi dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun mereka sudah tiada, kita bisa mengirimkan doa untuk mereka, sebab tidak akan pernah terputus doa anak soleh yang ditujukan untuk kedua orang tuanya. Muslimin muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun tipe manusia kedua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang kepada mereka adalah mereka yang gemar minum minuman keras. Kita mungkin sudah banyak mengetahui tentang kerugian yang diakibatkan oleh minuman keras, baik itu bagi jasmani ataupun rohani kita, yang mana salah satunya adalah ketika kita telah dikuasai oleh minuman keras dalam arti teler, maka di saat kita bisa berbuat apa saja, di mana kita tidak lagi dapat membedakan apakah yang kita lakukan itu baik atau justru membahayakan diri kita sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang keras minum-minuman yang memabukkan.
Muslimin muslimah yang dimuliakan Allah, adapun golongan yang ketiga adalah yang Allah Subhanahu wa taala tidak mau memandang kepada mereka kelak di akhirat, adalah mereka yang suka menyebut-nyebut pemberiannya. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 262 sampai 264 diterangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan bagi mereka, yakni seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka menjadilah batu itu bersih tiada bertanah, yang berarti pahala sedekah orang yang suka menyebut-nyebut pemberiannya akan terhapus, tiada berbekas sama sekali. Firman-Nya yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karenanya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Quran surat Al-Baqarah ayat 264. Untuk itulah jika kita menafkahkan harta kita, hendaknya ikhlas, tulus karena ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan sesuatu yang bersifat duniawi seperti pujian, sanjungan ataupun balasan dari orang yang kita beri. Demikianlah yang dapat kami sampaikan kepada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.